Kalau begitu Ustaz, apa arti khalifah? Nah, paling tidak maknanya itu ada 3. Satu, penghuni. Penghuni. Nanti lihat di dalam tafsir At-Tabari ya. Itu bagus tafsirnya. 2 dia tafsirnya. Yang kedua namanya penerus. Dan yang ketiga wakil Allah Subhanahu wa taala. Wakil Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita pelajari makna ini. Kalau disebut artinya dia itu sebagai penghuni, maknanya itu penguasa. Kenapa begitu? Nah, saya kasih contoh. Saya tamu di sini di daerah Masjid Ikhwanul Muslimin. Ibu penghuni asli. Siapa yang lebih berkuasa di sini? Saya yang datang atau Bapak Ibu yang tinggal di sini? Bapak Ibu. Namanya itu PS. Pemuda setempat. Nggak bisa saya macam-macam di sini. Kenapa nggak bisa? Nanti kalau saya bermasalah, saya nggak bisa ada tempat lari. Kalau Bapak Ibu ada masalah, lari ke rumah, tutup pintu. Saya tidak punya rumah di sini. Itu dia penghuni. Maksudnya itu, kita manusia ini, Bapak Ibu sekalian, kitalah sebenarnya penguasa di alam raya. Itu maknanya. Mana buktinya? Banyak sekali. Perhatikan, anak kecil bisa mengendalikan kerbau. Aneh itu, Pak. Coba kerbau itu melawan. Di smackdown-nya anak kecil itu, mana bisa dilawannya itu? Melawan dia. Itu kita ke Brastagi jalan-jalan, ada kuda. Kudanya lebih besar dari yang megang apanya itu, talinya itu. Dan kakinya, kuda itu 4, manusia itu 2. Itu kalau berkelahi siapa menang itu kira-kira? Kuda itu menang. Awak tendang dia 2 kali, tendangnya 4 kali. Tapi karena kita ini penghuni, pemuda setempat di bumi ini, kita bosnya. Kita ketuanya, kita pemimpinnya. Bukan ketua Limpul ya, ada di sini kan. Saya baru ketemu pula saya di kampus kemarin. Ketua saya bilang, rupanya dia nengok juga konten saya, sama-sama konten kreator dua-dua. Terakhir foto kami, malu pula saya menyebarkannya. Ketua katanya. Bukan yang itu, tapi kita ini pemimpin di alam raya. Saking luar biasanya Bapak Ibu kepemimpinan kita di alam raya ini sebagai penghuni itu tadi, banyak makhluk Tuhan yang awalnya diciptakan memang ahli di bidang itu bisa kita kalahkan. Saya ulang, banyak ciptaan Tuhan yang ahli di bidang itu bisa kita kalahkan. Contoh, burung. Apa keahliannya? Yang didesain Tuhan sama dia. Terbang. Bisa kita kalahkan? Bisa. Bisa nggak burung terbang dari Indonesia ke Makkah? Sekarang ini loh umpamanya. Kurang lebih 8 jam. Bisa Pak? 8 jam terbang ke Makkah. Saya belum ketemu. Saya juga cari-cari itu. Apa burung yang paling lama bisa terbang sehingga bisa terbang dari Indonesia ke Mekah? Belum ada saya lihat. Manusia bisa. Ajaibnya lagi, bisa terbang sambil makan. Luar biasa manusia ini. Sambil duduk, sambil cerita-cerita, dan yang lebih hebat, sambil tidur. Tidur dia di pesawat itu. Tiba-tiba udah sampai di Mekah. Luar biasa manusia ini. Coba burung itu tidur sambil terbang. Terbang sambil tidur. Jatuh dia itu, Pak. Manusia bisa melakukan. Kita penghuni di alam raya. Apalagi ikan. Ikan itu didesain untuk bisa menyelam. Bisa menyelam. Tapi Pak, manusia bisa menyelam di dasar lautan bukan lagi berhari-hari, berbulan-bulan. Tanya angkatan laut itu. Ada kapal selamnya tahan berbulan-bulan di bawah lautan. Ikan tidak tahan dia selama itu jauh di bawah. Bisa rusak badannya, bisa pecah fisiknya itu.
Ada saat-saatnya dia itu harus lari sana, lari sini, supaya dia selamat. Karena air itu di bawah, tekanannya tinggi. Ada tekanan di bawah. Hebat manusia ini. Kita ini penghuni. Apalagi bisa mengarungi ke luar angkasa. Bisa kita. Hebat manusia ini. Nah, itu disebut dengan khalifah. Ini juga lah kadang-kadang Bapak Ibu yang buat kita jadi sombong di dunia ini. Kita lupa, iya kan? Lupa kita karena kita ini adalah pemuda setempat. Biasa itu. Itu sebabnya nanti di kisah-kisah selanjutnya dijelaskan. Jangan kau tiru iblis. Jangan kau tiru dia. Dia itu sombong. Karena dia merasa lebih baik daripada orang yang datang belakangan. Itulah Adam alaihis salam. Karena dia sudah lama tinggal di surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu makna yang pertama. Penghuni. Satu. Yang kedua, penerus. Satu tadi apa? Penghuni. Yang kedua, makna khalifah itu penerus. Apa maksudnya Ustaz? Nah, ini boleh dipercayai, boleh tidak. Kalau disebut kita penerus, ada enggak yang sebelum kita? Ada. Misal, saya meneruskan perjuangan ayah saya. Berarti ayah kita sudah berjuang sebelumnya. Kita melanjutkan perjuangan. Kalau begitu Ustaz, ada makhluk di dunia sebelum kita. Nah, inilah dia. Kata sebagian ahli tafsir, sebelum kita menguasai dunia ini jadi penghuni, ada di sini dulu makhluk. Jin. Jin di dunia. Bukan Ustaz yang menguasai itu dinosaurus. Ada juga yang ngomong-ngomong. Saya nggak tahu lah, betul atau tidak itu. Itu belum saya temukan di kitab-kitab tafsir. Dinosaurus. Betul atau tidak itu. Tapi di dalam kitab-kitab disebut ada jin. Cuma katanya, sebelum kita turun ke dunia ini, mereka diusir dari dunia. Maksudnya itu tidak lagi dijelaskan, tidak lagi dipastikan, tidak lagi dikonkretkan bahwa mereka adalah penguasa di bumi. Karena kita ini adalah penerus dari mereka. Itu maksudnya. Kira-kira begitu. Kemudian apalagi Ustaz makna penerus itu? Oh, maksudnya itu bukan itu. Tapi maksudnya itu anak cucu Adam. Artinya begini, Adam memulai mengelola alam raya ini baru diteruskan oleh kita sebagai anak cucunya. Nah, kita inilah. Karena Bapak Ibu sekalian, setelah Nabi Adam turun ke bumi bersama ibunda kita, Hawa. Ini sering keliru saya. Bukan H besar ya, H kecil. Bukan Hawa, tapi Hawa. H kecil dia. Itu istri Nabi Adam itu. Karena kalau dia Hawa, itu artinya hawa nafsu nanti, lain. Maksudnya itu. Hawa. Ini melahirkan anak-anak kembar. Yang paling populer itu, siapa namanya? Qabil, Habil. Baru nanti ada perempuan namanya Iklima dan ada yang bilang Labuda, macam-macam namanya dalam kitab-kitab tafsir ya. Kembar-kembar dia. Baru nanti ada perjodohan, tak terima Qabil karena dijodohkan dengan yang agak jelek wajahnya. Begitulah itu. Nanti terus inilah penerus kita. Makanya disebut khalifah itu sebagai penerus. Itu maksudnya. Penerus kita ini. Penerus dari perjuangan ayah kita dulu, Adam alaihis salam. Jadi kalau gitu Ustaz, kita semua keturunan Nabi. Ya, saya keturunan Nabi. Tapi bukan habaib. Saya keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dan juga sekali lagi rame juga itu sekarang. Habib-habib ini ya kan. Rame. Kita semua keturunan Nabi. Tapi bukan keturunan Nabi Muhammad. Tidak langsung. Tapi Adam alaihi salam. Kita keturunan para Nabi. Mohon maaf. Saya kurang sepakat juga itu. Kalau garis keturunan dijadikan sebagai ukuran kemuliaan. Jadi Al-Quran itu. Yang disebut Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu manusia, bukan karena kamu anak Nabi Adam, bukan karena kamu keturunan Nabi Muhammad, tapi karena kamu bertakwa. Itu ukurannya. Jadi semua kita ini bisa selevel ini. Asalkan takwanya itu sama. Itu ukurannya. Saya Ustaz keturunan perampok, bisa mulia. Saya keturunan perompak, bisa juga mulia.
Perampok itu di darat, perontok di laut, bajak laut. Keturunan bajak laut dia bisa itu. Yang penting atqakum, bertakwa kita ya. Kita di Medan nih agak sulit itu kita didikte-dikte bahwa ini mulia, ini nggak bisa. Kita orang Medan ini layak kita bilang itu sama. Saya suka itu karena ada namanya egaliter, kesetaraan di antara kita. Karena kita adalah khalifah. Nah, Bapak Ibu sekalian, makna yang ketiga apa Ustaz? Wakil Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan disalahpahami ini ya. Jangan disalahpahami. Ini sering salah-salah ini masalah wakil-wakil ini sekarang. Siapa lebih tinggi, wakil atau ketua? Ya ketua lah. Wakil rakyat. Berarti siapa lebih tinggi, DPR atau kita jamaah ini? Kita lah, dia kan wakil.